Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga di bulan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi kita diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji di bulan Ramadan. Pengajian pada kali ini adalah kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Iyaka na'budu. Tsumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratil imamil khafidh ibn Abi Muhammad Abdullah Sa'id bin Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ilal muntaha syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa liman istama'na huna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin. Sampun nyepeng kitab sedaya nggih. Kita buka halaman jenengan iki halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu. Yang terjemah ini redaksinya susunannya agak berbeda ya. Kalau yang terjemah ada
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, yang terjemah. Kalau yang nggak terjemah nggak ada itunya. Ampun. Yang XXIII itu yang terjemah. Setelah daftar isi. Itu kan, ya benar. Bawah itu halaman bawah XXXIII. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak terjemah nggak ada ayatnya ini ya. Wama dan apa atakum yang diberikankum kepada kalian ar-rasulu oleh rasul fakhudhuhu maka ambillah. Wama dan apa nahakum yang dilarangkum untuk kalian anhu dari rasul fantahu maka tinggalkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaihu, qala berkata siapa asy-syaihu syekh. Syekh ini kalau di kita ya kiai lah. Abu Muhammadin, Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Jamrah al-Azadi radhiyallahu an. Nah, kalau di dalam literatur Islam qala syaihu, ini padahal kan kitabnya Imam Ibnu Abi Jamrah. Kalau qala syaihu berarti yang menulis bukan Syekh Ibnu Abi Jamrah tapi muridnya atau orang lain ya. Jadi didikte terus yang nulis muridnya. Kalau yang nulis beliau sendiri ya biasanya ulama itu mengatakan qalal faqir. Ya, kalau qalal faqir berarti yang menulis adalah beliau sendiri. Kalau ini qala syaihu, qala berkata siapa syaihu Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id Sa'd bin Abi Jamrah Al-Azadi ya. Jadi ini ada nama Sa'd bin Sa'ad. Ini Bani Sa'ad. Ini adalah sahabat dari golongan Ansor. Ini Bani Sa'ad Ibni Abi Jamrah Al-Azadi. Nah, Al-Azadi beliau ini Al-Andalusi ya, Al-Andalusi, Andalus itu Eropa. Jadi ini bukan orang Arab ya, ini orang Eropa. Kenapa banyak kitab-kitab itu yang nulis orang di luar Arab? Karena banyak orang yang di luar Arab belajar kepada Nabi, kepada penerusnya Nabi. Kan biasa kan? Radhiyallahu an, radhiyallahu semoga Allah meridhai anhu kepada Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'd bin Abi Jamrah Al-Azadi. Dawuhnya alhamdulillah segala puji. Ini saya baca agak cepat ya, biar ini nanti khatam. Nanti nambahnya di YouTube. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah haqqa dengan sebenar-benarnya hamdihi pujian kepada Allah wassalatu dan sholawat wassalamu dan salam ala
kepada Sayyidina junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad al-khiyarati, yang terpilih, min khalqihi, min diantara khalqihi, makhluknya, wa ala sahabati, wa ala, dan kepada as-sahabati, para sahabatnya atau sahabat beliau, as-sadati, yang menjadi pemimpin, al-mukhtarina, yang terpilih, li sahabatihi, untuk menemani Nabi, wa ba'du, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, falamma, ketika, karena keberadaan, al-hadisu, sebuah hadis, wa hifdzuhu, dan menghafalnya, min salah satu akrobi, media paling dekat, al-wasaili, menuju, ilallahi, kepada Allah, azza wa jalla, azza, yang maha perkasa, wa jalla, dan maha agung, bima, sesuai dengan, bimuktadol asari, bimuktadol anjuran, al-asari, asar, bidzalika, dalam hal tersebut. Kalau ada kata-kata asar, berarti itu perkataan para sahabat Nabi. Kalau ada al-asar wal ahadis, berarti itu perkataan sahabat yang sumbernya dari Nabi. Jadi bukan keluarnya dari idenya sahabat, tapi dari sabdanya Nabi. Jadi nanti kalau ada al-asar wal ahadis, berarti itu perkataan Nabi atau sabda Nabi, hanya saja yang menyampaikan adalah sahabat. Faminha, diantaranya, qauluhu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, ada, menyampaikan, ila, kepada, ummati, umatku, hadisan, satu hadis, wahidan saja, yuqimu, guna melestarikan, bihi, dengan hadis, sunnatun, sunnah, atau yuridu, menolak, bihi, dengan hadis, bid'atun, bid'ah, falahu, maka baginya, al-jannatu, adalah surga, wa minha, dan sebagian lainnya, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, hafidho, menghafal, ala ummati, untuk umatku, hadisan wahidan, hadisan, satu hadis, wahidan saja, kana, maka, lahu, baginya, ajru,
seseorang, wa sab'ina dan 70 nabiyan nabi, siddiqon yang siddiq-siddiq, wal asaru dan asar, fi dzalika yang menjelaskan hal tersebut, katsirun amat banyak. Wa ra'aitu dan aku melihat atau memandang, al-himama pada keinginan, qad yang sangat, qasurat sedikit, an untuk hifdhiha menghafal hadis, ma'a bersama atau beserta, kasroti banyaknya, kitabiha kitab-kitab hadis, min bila ajli ditinjau, asanidiha sanad-sanadnya, fara'aitu maka aku berpendapat, an akhoda an untuk akhoda mengambil, min dari asohi yang paling sohih, kitabihi kitab hadis, kitaban satu kitab, akhtasiru saya ringkas, minhu dari kitab tersebut, ahadisa beberapa hadis, bihasabil hajati bihasabi sesuai al-hajati kebutuhan, bihasabil hajati ilaiha sesuai kebutuhannya, wa ahtasiru saya ringkas juga, asanida sanad-sanadnya, asanidiha sanad-sanadnya, ma bukan, ada termasuk, rawil hadisi periwayat hadis, fala buddha minhu maka harus dilakukan. Fala buddha minhu satu kalimat artinya maka harus dilakukan. Kalau terjemah pegon pesantren, fala buddha mongko kena ora kena. Ya. Ini bahasa Indonesianya fala buddha minhu maka harus dilakukan. Fayashulu agar mudah, khifdhuha dihafalkan, wa taksuru dan banyak, al-faidatu kegunaan, fiha dalam hadis-hadis tersebut,
Insyaallah ta'ala, jika Allah ta'ala berkehendak. Ini kitab hadis Imam Bukhari. Ini kitabnya hadis Imam Bukhari. Ini diringkas oleh Imam Ibnu Abi Jamrah supaya kita mampu memahami dari 4 jilid ini. Nah, ini kitab sohehnya. Kalau kitab yang ini, kitab Jawami'us Sohehnya, kitab dasarnya dulu ketika Imam Bukhari menulis hadis, menulis di Masjidil Haram, terus pindah ke Masjid Nabawi. Di antara mimbarnya Nabi sampai makam Nabi, beliau menulis di situ. Nah, ini sebagai dasarnya. Dan kalau ini tidak ada bab per bab, kitab per kitab tidak ada. Kalau di sini lengkap, kitab-kitab di dalamnya ada bab dan subbabnya. Dan Imam Ibnu Abi Jamrah yang hidup 4 abad setelah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu lahir 2 abad setelah Nabi. Jadi lahirnya 194 sampai 256 Hijriah. Kalau Masehinya ya 810 sampai 870. Dulu di masa Imam Bukhari, hadis itu luar biasa banyak. Yang dihafal oleh Imam Bukhari ada 600.000 hadis. Tapi diperkirakan juga lebih dari itu, sampai 800.000. Ada hadisnya penguasa, ada hadisnya pedagang, ya. Ada hadisnya orang yang berkepentingan. Sehingga oleh Imam Bukhari hadis-hadis itu diseleksi, ditakhrij, ya, dipilih mana yang paling sahih di antara hadis-hadis ini, karena banyak yang dipalsukan. Nah, Imam Bukhari sendiri dari 600.000 itu juga hafal yang sahih sama yang dhaif, yang palsu. Nah, Imam Bukhari ini punya guru banyaknya 1080 orang syekh terkemuka. Kalau jenengan punya guru hadis berapa? Baru ngaji ini hadis, berarti baru punya 1 guru. Kalau kita yang punya guru cuma 1, mau menyalahkan Imam Bukhari rasanya tidak pantas. Imam Bukhari itu gurunya 1080 dan itu ulama-ulama yang luar biasa hebat, ya. Jadi beliau itu berjalan dari Bukhara itu ya Rusia kalau sekarang, oke. Itu ada negara yang sekarang pecahannya Rusia, itu namanya Samarkand. Dan disitulah Imam Bukhari, di situ ada kota Bukhara. Beliau itu jalan kaki ke Irak sampai ke Mekah. Imam Bukhari ini, ya, punya orang tua, ya. Orang tuanya kaya raya. Dan orang tuanya mengatakan, di antara harta-hartaku ini tidak ada sedikit pun yang subhat, apalagi haram. Nah, kemudian lahirlah anak, ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari punya banyak saudara kandung. Nah, ini punya anak. Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Lahirnya Imam Bukhari ini buta. Kemudian sang ibu setiap malam itu berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya anaknya ini diberikan kesembuhan. Kalau jenengan diberi anak yang luar biasa, ya, tidak sama dengan umumnya, kira-kira menangis apa buru-buru dibawa ke dokter? Ibunya Imam Bukhari setiap malam bermunajat kepada Allah, sampai pada satu malam beliau bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ibu, doamu dijawab oleh Allah, anakmu disembuhkan dari sakit matanya. Dan keesokan harinya ibunya melihat anaknya ini ternyata matanya normal dan keluar sinarnya. Nah, ini Imam Bukhari. Sehingga Imam Bukhari itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis dan kitab-kitab gurunya, dibolak-balik itu sudah hafal. Ini Imam Bukhari. Sehingga beliau ini belajar ke beberapa guru
Dan beliau ini sangat ketat bila mengumpulkan hadis. Beliau mendatangi orang, Syekh Fulan yang katanya punya hadis Nabi didatangi. Kalau sekarang kan enak bawa mobil, bawa motor. Dulu jalan kaki dari Rusia itu ke beberapa negara itu jalan kaki. Butuh waktu 16 tahun Imam Bukhari mengumpulkan hadis ya dengan jalan kaki. Kemudian sampai di rumahnya Syekh Fulan, itu orang didatangi Imam Bukhari meludah ke arah kiblat. Kemudian Imam Bukhari langsung pergi, tidak jadi menemui Syekh Fulan tadi. Karena apa? Menurut Imam Bukhari, orang yang sudah tidak menghormati kiblat gak mungkin bisa dipercaya walaupun dia menyimpan hadisnya Nabi. Maka ketika belajar hadis, Imam Bukhari itu menghadap kiblat. Makanya ini jenengan saya hadapkan kiblat karena mengikuti Imam Bukhari, bukan mengikuti saya enggak. Jadi saya ngaji mengikuti Imam Bukhari. Jenengan hadap kiblat, saya hadap ke timur. Jadi ini ada kisahnya enggak, ujuk-ujuk saya hadapkan kiblat gitu ya enggak. Biasanya ngadep sakenee, sekarang hadap kiblat. Kita mengikuti Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menghormati kiblat saja dianggap oleh Imam Bukhari hadisnya enggak layak untuk dihimpun. Ya, hadisnya enggak layak untuk dihimpun. Kemudian oleh Imam Ibnu Abi Jamroh, hadisnya Imam Bukhari dari kitab Al-Jami' Shahih ini, kitab dasarnya, kemudian ke kitab hadis Shahihnya ini. Nah, ini diringkas oleh Imam Ibnu Abi Jamroh atau Syekh Ibnu Abi Jamroh. Hadisnya Imam Bukhari yang ada di kitab ini sejumlah 7.394. Dari 7.000 itu diringkas oleh Syekh Ibnu Abi Jamroh di kitab yang panjenengan bawa itu ya 294 hadis. Ketika Imam Ibnu Abi Jamroh menulis hadisnya Imam Bukhari, meringkasnya ini, nah muridnya itu selalu bermimpi dan banyak muridnya itu bermimpi ketemulah Syekh Ibnu Abi Jamroh itu duduk di sebelahnya orang yang menggunakan baju kebesaran. Nah, terus di sebelahnya orang yang menggunakan baju kebesaran itu dikerumuni oleh para nabi dan rasul. Nah, suatu ketika murid-muridnya bertanya, Syekh, aku setiap malam sering memimpikan engkau bahwa engkau itu duduk di sebelahnya orang yang menggunakan baju kebesaran. Dan orang tersebut dikerumuni oleh para nabi dan rasul. Siapakah beliau itu? Nah, Imam Ibnu Abi Jamroh itu, Syekh Abi Jamroh mengatakan dia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau juga menghafal hadis-hadisnya Imam Bukhari. Itu kalau orang menghafal hadis Imam Bukhari, ya, punya kisah nanti seperti itu. Nah, Imam Nawawi menghimpun hadisnya Nabi yang penting-penting jumlahnya 40. Dengan hafal berapa jumlah arba'in? Arba'in Nawawi 40, ini 294. Dulu pada waktu ada Sultan Mansur di kerajaan Mamluk, itu mengutus Syekh Saifuddin untuk mendatangi cucu Heraklius. Ya, Heraklius itu orang yang pernah berjumpa Nabi, Kaisar Romawi. Kemudian cucu Heraklius ini Raja Franky. Nah, kalau ada orang namanya Franky berarti cucu Heraklius. Ya, punya buyut namanya David. Terus David berkelahi. Nah, ya, dia bercerita dia mendapatkan satu pusaka di dalam kota ini dari orang terpilih. Kalau ingin yang namanya kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi ini masih berkuasa, maka jangan sampai kota ini hilang, apalagi isinya yang ada di dalam kota itu hilang. Ternyata isi kota itu adalah sabda-sabda Nabi. Bayangkan, kekaisaran Romawi saja bisa bertahan begitu lama
karena mereka penguasa itu menyimpan sabda-sabda Nabi. Nah, bagaimana dengan umatnya Nabi? Punya sabda Nabi nggak di rumahnya? Ya, minimal alhamdulillah sekarang di bulan Ramadan 1444 Hijriah itu jenengan simpan di rumah sebagai pusaka yang luar biasa. Kayak kekaisaran Romawi itu nggak bisa dikalahkan karena menyimpan sabda-sabda Nabi yang ditaruh di kotak oleh Heraklius atau Hercules. Kita lanjutkan fawaqa Ali. Fawaqa maka jatuh pilihan li padaku, atau fawaqa Ali maka jatuh pilihanku. Ayyakuna pada Kitabul Bukhari, Kitab Al-Bukhari, likaunihi karena kitab Al-Bukhari likaunihi karena kitab Al-Bukhari min merupakan as-sahihah yang paling sahih, wali kaunihi karena beliau Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, karena merupakan minas solihina, min salah satu as-solihina, di antara orang-orang soleh. Wakana dan beliau adalah mujabat dakwati, mujabah sosok yang terkabulkan, ad-dakwati doanya, wada'a dan beliau mendoakan, liqorihi pada setiap orang yang membaca kitabnya. Nah, jadi kita membaca kitab ini didoakan oleh orang yang sangat mustajabah doanya, jadi Imam Bukhari. Nah, saya membaca dan jenengan yang mendengarkannya. Waqad qala dan sungguh qala pernah berkata li kepadaku, man orang lakoituhu yang aku temui, minal qudhati, mina dari al-qudhati kalangan hakim. Ini bahasa Arabnya qadhi, jamaknya qudhah. Ya, minal qadhi, jadi ini minal qudhati dari kalangan hakim. Alladzina yang karena dia lahumul ma'rifatu
lahum memiliki al-ma'rifatu wawasan luas, warrihlatu dan melakukan perjalanan. Ya, kalau orang Jawa sudah jajah melankoli, mana-mana sudah dia kunjungi. Aman dari orang lakia yang pernah bertemu, minas sadati, mina dengan sadati sosok pemimpin, al-muqarri yang diakui, lahum mereka, bil fadli sebagai orang mulia, inna bahwa kitabahu kitab Imam Bukhari, ma tidaklah quri'a dibaca, fi waktu dalam waktu, syiddati krisis, ya, bisa krisis pribadi, ya, bisa krisis skalanya makro, negaranya krisis ya. Krisis itu ya kita sendiri mengalami kesulitan dalam hidup. Illa melainkan furrijat akan sirna kesusahan itu, wala tidaklah rukiba dibawa naik, bihi kitab Bukhari tersebut, fi markabin dalam perahu, fagorikot maka tidak akan tenggelam, qattu sama sekali. Ini diceritakan sendiri oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah. Di masa beliau kan juga orang top ini ya, orang yang alim alamah. Beliau berjumpa orang-orang penting, orang-orang mulia. Orang-orang itu mengatakan bahwa kitabnya Imam Al-Bukhari ini tidaklah dibaca fi waqti syiddati, ketika kita dalam keadaan susah, ya entah susahnya karena duniawi atau karena apa, akal kita sudah gak mampu menemukan solusinya, maka bacalah kitab-kitab hadisnya Nabi. Kalau jenengan nggak bisa baca kitab yang setebal ini sama ini atau kitab hadisnya Nabi yang lain, ya bacalah kitab Ibnu Abi Jamrah. Orang yang merangkum hadisnya Nabi tidak hanya Imam Ibnu Abi Jamrah. Ini ada Jawahirul Bukhari. Dulu saya ngaji ini, kalau saya ngaji sama jenengan yang ini ya Kak Khatam Ramadan, ini tebal sekali, dan tulisannya juga kecil-kecil ya. Mungkin kalau jenengan ada dulu yang pernah ngaji Jawahirul Bukhari, ini saya ingatkan, ini juga ringkasan kitab hadis. Ini juga ringkasan hadis Bukhari, tebalnya segini. Gak mungkin jenengan bisa khatam satu bulan di bulan Ramadan. Makanya saya pilihkan yang paling tipis, 294 hadis,
mudah-mudahan ini hadis ini nanti juga membawa manfaat dan barokah buat kita di waktu krisis. Sajanya kalau krisis itu nyambut gawe ini agak susah, hatinya gelisah, ya kalau malam bacalah ini. Jangan terus nyanyi. Wong koyong ini kok dibandingke gitu ya. Terus tiktokan ya. Ini dibaca dengan baca. Ya kalau setiap malam Minggu, Ahad itu baca manaqib, sekarang bergeser sebagian waktunya untuk membaca hadis Nabi. Ini sudah dijelaskan oleh orang-orang yang alim alamah. Ya, di waktu krisis itu kita nggak akan mengalami krisis. Kalau dibawa di kapal tidak akan tenggelam, kalau dibawa naik pesawat tidak akan jatuh. Ya, kalau enggak, ya nanti kitabnya hadis Imam Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Jamrah ini di-scan lagi yang lebih kecil-kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam tas. Saya di dalam mobil juga ada itu kitabnya Imam Bukhari, ada Al-Quran dan kitabnya Imam Bukhari, yaitu saya saya perkecil segini di kitabnya. Yang penting masih bisa dibaca karena saya mengambil barokahnya dari ngaji hadis. Ya. Kita lanjutkan faraghibtu, aku berharap. Ini kata Syekh Ibnu Abi Jamrah. Faraghibtu, aku berharap ma'a barokati, dengan barokahnya al-hadisi, hadis fi tilkal barokati, di dalam keberkahan itu, lima, karena sesuatu, fil qulubi, yang ada di dalam al-qulubi, hati, minas sodai, telah berkarat. Ini qulub jamak dari qalbun, ya berarti Syekh Ibnu Abi Jamrah menyebutkan banyak hati. Mungkin ya hati-hati muridnya termasuk kita ya, yang menjadi pembaca kitabnya ini yang memiliki hati yang berkarat bertahun-tahun. Ini juga didoakan dengan ngaji ini supaya yang berkarat ini akhirnya jadi kinclong lagi ya. Fala'allahu, semoga bifadlillahi, dengan anugerah Allah, ayyan syifa, fala'allahu, semoga bifadlillahi, dengan anugerah Allah, ayyan syifa, akan membersihkan dari sesuatu, biha, yang berkarat, wa'an, dan wa'ayufarrija, dan menghilangkan syadidal ahwa'i, syadida, beratnya, al-ahwa'i, kesenangan-kesenangan nafsu, allati, yang tarokamat, bertumpuk-tumpuk, alaiha, di dalam hati, wala'alla, dan semoga bihabli, dengan lantaran
tilkal ahadisi, hadis-hadis itu, al jalilati yang agung, tufa diselamatkan, minal ghurqi dari tenggelam, fi buhuril bid'i, fi dalam buhuril bid'i, lautan bid'ah, wal asami dan dosa-dosa. Jadi Imam Ibnu Abi Jamrah melihat banyak orang Islam sendiri ya makin hari makin tidak tertarik dengan pendidikan dan pelajaran keagamaan yang bersumber dari Allah dan Nabi-Nya. Maka Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan faragitu ma'a barakatil hadisi fitil kal barokah. Beliau mengatakan, ya saya berharap dengan keberkahan hadis ini bisa menghilangkan karat-karat yang ada di dalam hati kita, karena tertumpuk-tumpuk dengan keinginan-keinginan nafsu. Nah, pada keinginan nafsu, akhirnya banyak orang yang tenggelam di dalam lautan bid'ah. Lautan bid'ah. Contohnya, sekarang banyak orang yang bicara agama, bahkan punya profesi jadi dai mubalik, tapi di rumahnya nggak ada sesatu pun kitab hadis. Loh, kalau dia menyampaikan hadis, nyuplik dari mana? Makanya ketika kita menyampaikan satu dua hadis, ya katakanlah kalau yang kita terkenal qala Rasulullah SAW, ya an amiril mu'minina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Nanti di akhirat kan jenengan ditanya, kamu bisa mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat itu dari ucapan Nabi, sabda Nabi dari mana? Memang Nabi itu tetangga kita. Oh, kita ini hidup sudah 1400 tahun setelah Nabi. Makanya kalau ngomong qala Rasulullah SAW jangan seenaknya, jangan copy paste nggak tahu asal usul hadisnya. Maka ketika kita menyampaikan hadisnya Nabi untuk dihafal, itu kita dapat pahala. Ya pahala satu orang yang menghafalnya, juga pahalanya 70 Nabi yang siddiq. Tapi ketika jenengan ditanya, kamu bisa mengatakan itu dari mana? Ya kalau jenengan sudah ngaji hadis, ya dari kitab. Kitabnya siapa? Ya kitabnya Imam Bukhari yang diringkas oleh Imam Ibnu Abi Jamrah. Dari mana? Nah, terus jenengan kan sudah di depan itu sudah saya tuliskan dari mana jenengan dapat hadis. Ya dari inilah jenengan tinggal membaca. Tak perlu nulis. Dulu kan kalau saya sama guru saya, Cuk, iki kan boleh hadis teko guru Cuk jenenge Al-Alim Al-Allamah Syekh Bakir bin Nur Al-Jubjawi Al-Makki. Nah, teko Syekh sampailah Imam Bukhari. Sekarang jenengan tinggal menghafal. Kalau ditanya orang itu kan ya aku ngaji, di sanadmu iki. Bahasa dibaca di sini aja lah, kasihkan ke dia. Jadi ketika menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Nabi, ya ada pertanggungjawabannya. Nanti kita apa yang kita sampaikan juga berdasarkan apa kata Nabi dari ini dan dari ini sampai dari Nabi. Karena munculnya banyak bid'ah, banyak orang berfatwa agama. Berfatwa itu kan ketika jenengan menjadi mubalik menjelaskan bla bla bla,
jenengan tidak memahami Quran, tidak memahami hadis, berarti fatwanya jenengan itu kan namanya sesat menyesatkan. Ya minimal kalau jenengan jadi ustadz-ustadzah di rumah itu ada hadis apalah minimal ya Ibnu Abi Jamroh inilah. Ya kalau ada orang sowan jenengan minta fatwa itu dibukakan hadis, tak bukan hadis dawuh Nabi biar gini ya. Nah, jadi jangan dawuhnya panjenengan. Ya kalau dawuhnya panjenengan betul akan mendapatkan pahala jariyah ila yaumil kiamat. Kalau dawuhnya jenengan ternyata salah, maka akan mendapatkan dosa jariyah ila yaumil kiamat. Ya, jadi ini ketika ngerti hadis itu ada aturan-aturan mainnya yang ketat. Tidak boleh kopas dari tetangga sebelah, di-share di grup. Itu jenengan mempertanggungjawabkan share-sharean dari apa yang kita kopas dari orang. Ya, padahal asbabul wurudnya. Kalau Quran kan asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wurudnya. Ketika itu peristiwanya nggak sama dengan apa yang kita alami. Padahal Nabi tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Falamma kamulat, falamma ketika ringkasan ini kamulat telah sempurna. Falamma ketika ringkasan ini kamulat telah sempurna. Bihasa bima dengan berkat, dengan barokahnya. Wafaqallah, pertolongan Allah, ilaihi pada ringkasan. Fa'idha ternyata hadis-hadis itu ia adalah salah sumiatin berjumlah 300. Salah sumiatin 300, salah sutiga miatin 100. Jadi bahasa Arabnya 300. Hadisin hadis ghairu bad'in, kurang sedikit. Ghairu bad'in itu satu makna, artinya kurang sedikit, bukan ghairu selain bad'in, yaitu satu kata yang memiliki dua kata memiliki satu makna. Ghairu bad'in, kurang sedikit. Jadi 300 kurang sedikit berapa? 294 hadis. Ini beliau menyampaikannya 300 kurang sedikit. Fakana maka awaluha, awalnya adalah kaifakana, bagaimana. Itu jenengan ganti ya yang terjemah bad'ul wahyi. Tulisannya nggak nyamai, salah tik. Kana kaifakana, bagaimana bad'ul wahyi, permulaan wahyu. Li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha, dan akhirnya adalah dukhulu, masuknya ahlil jannati, ahli surga, al jannata, ke surga, wa in'amu, dan pemberian nikmat, wa in'amullahi, dan pemberian nikmat Allah,
alaihim kepada mereka dalam kurung ahli surga bidawami berupa kekalnya ridho Allah fiha di dalam surga. Jadi Imam Syekh Ibnu Abi Jamrah ini berharap setelah sempurnanya menulis ringkasan hadis Imam Bukhari ini tidak lagi terjadi bid'ah-bid'ah yang bermunculan di antara kita. Kita sekarang kan sering mendengarkan orang ceramah, kembalilah kepada Quran dan hadis. Kiai itu manusia biasa, seperti kita banyak dosa, kembalilah ke Quran dan hadis. Dan mereka yang memfatwakan kepada kita kembali ke Quran hadis, kira-kira hafal Quran, hafal hadis enggak? Nah, kita meminta orang lain kembali ke Quran hadis, kita sendiri ya paham Quran, ya paham hadis. Ya minimal inilah hadis yang harus kita pahami dari ringkasan Syekh Ibnu Abi Jamrah yang meringkas hadisnya Imam Bukhari. Kalau berfatwa ya berdasarkan hadis Nabi, juga berdasarkan dawuhnya Allah, firmannya Allah. Saya kadang melihatnya heran begini. Ada artikel tentang agama, tapi dia mengambil dalil itu bukan qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW, bukan qala Darwin, qala Einstein. Saya itu kan baca ini gimana tuh? Ini kan yang dibahas itu adalah agama, tapi yang berkata qolanya adalah Einstein. Jangan tahu Einstein, orang yang paling jenius, penemu rumusnya fisika dan sebagainya itu Einstein. Loh, kita kalau membahas agama ya qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah. Nah, saya kadang melihat orang membahas tentang keagamaan, qala Darwin, qala berkata, dawuh siapa? Charles Darwin, orang yang punya teori tentang hukum evolusi dalam kehidupan manusia. Manusia yang katakan tadinya dari kera terus berevolusi jadi manusia sempurna seperti kita. Ya kita kalau mau bicara manusia di dalam konteksnya agama ya merujuknya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ayatnya ini ya. Qala Rasulullah SAW, hadisnya ini, ruwiyahan titik-titik sampai terakhir. Nah itu makanya inilah yang namanya bid'ah yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Kita tidak terasa, makanya pilihannya adalah ngaji hadis. Kemudian di dalam ringkasan ini, pertamanya adalah nanti membicarakan tentang awal mulanya turunnya wahyu kepada Nabi, dan diakhiri dengan cerita kisahnya tentang ahli surga ya, masuk ke dalam surga. Dan di situ ada namanya ridhohu bidawami ridhohu, dan langgengnya atau kekalnya ridhonya Allah kepada ahli surga. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau jenengan minta ridho ke Allah itu maksiat atau bukan? Ini kalau ngaji hadis kita bicara ridho. Kalau jenengan minta ridho kepada Allah hari ini, kira-kira maksiat apa enggak? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Dungane kadung ngono ya. Saya tanya, ini Syekh Ibnu Abi Jamrah menjelaskan tentang ridho. Kalau jenengan menjumpai pemimpin yang adil, kira-kira pantas gak minta keadilan kepada pemimpin yang adil? Pantas betul? Gak pantas toh? Maksiat berarti jenengan kalau itu sudah pemimpin yang paling adil, dijamin keadilan. Terus ada pemimpin yang paling ridho dengan jenengan, terus jenengan masih menggugat minta ridhonya, kira-kira maksiat bukan?
Zikir wiridnya nggak pernah, tapi nuntut ridho. Moco hadisnya Nabi nggak tahu, tapi menuntut syafaat. Kira-kira maksiat nggak minta syafaat kepada Nabi? Kalau kita sama sekali nggak pernah ngaji kitabnya, hadisnya Nabi, hati-hati. Kalau jenengan menuntut syafaat kepada Nabi di yaumil kiamah, atau minimal di dunia lah, jenengan dengan membaca sholawat sampai 4444, sampai ribuan, terus jenengan minta syafaat, kira-kira maksiat enggak? Jenengan membaca hadisnya Nabi, ngaji hadis Nabi tidak pernah, tiba-tiba jenengan protes dengan minta syafaat. Ya, analoginya kita punya pemimpin yang paling adil, paling bijaksana, terus kita menuntut keadilan, kira-kira pantas apa tidak? Kan ya tidak pantas. Nah, makanya nanti kalau jenengan sudah ngaji hadis sudah banyak, apalagi jenengan hafalkan, terus gak dapat syafaat Nabi, barulah jenengan itu pantas untuk minta syafaat. Ya. Maka ini Syekh Ibnu Abi Jamrah menulis dengan seperti itu. Nanti isinya bagaimana nanti kita pelajari berikutnya. Kita lanjutkan, fasammaituhu, maka aku beri nama kitab ini. Fasammaituhu, maka aku beri nama kitab ini bimuqtadha, yang sesuai wad'ihi, dengan isinya. Biar kita gak menuntut ridho Allah, biar kita juga gak menuntut syafaatnya Nabi, maka Syekh Ibnu Abi Jamrah memberi nama kitabnya ini Jam'an Nihayati fi Bad'il Khairi wa Ghayatin. Jam'an Nihayati, jam'a kumpulan, An-Nihayati puncak, jadi kumpulan puncak, fi bad'i, dalam permulaan, al khairi, kebaikan, wa ghayatin, dan akhirnya kebaikan. Jadi dengan ngaji hadis ini kita bisa mengawali segala sesuatu dengan baik, juga mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Dengan ngaji hadis, biar kita tidak terjerumus di lautan bid'ah dan dosa-dosa. Walam afrik, walam dan tidak afrik, saya pisahkan. Walam afrik, dan tidak saya pisahkan, bainaha, di antara hadis-hadis, bitabwibin, dengan metode bab per bab, bab abwab, terus jadi tabwib. Jadi ini metode bab per bab. Kalau kitabnya Imam Bukhari, ini kitab per kitab, terus di dalamnya ada bab per bab. Kalau Syekh Ibnu Abi Jamrah tidak membuat metode seperti itu, tapi gelender saja, hadis 1 sampai 294, tidak diberi bab per bab. Kalau ingin tahu bab per babnya, ya baca kitab ini. Rojaan, dengan harapan, ayyutammima, agar yutammimallahu li, yutammima, menyempurnakan, ayyutammimallahu, agar menyempurnakan, Allahu Allah, li, kepadaku, walikulli, dan kepada setiap man, orang
Qara'ahu yang membacanya. Berarti ini saya didoakan oleh Imam atau Syekh Ibnu Abi Jamrah. Atau sami'ahu, orang yang mendengarnya. Berarti yang kedua adalah jenengan yang mendengar dan nulis. Ya, sorokan ini didoakan oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah mendapat barokahnya hadis. Bad'al khairi, bad'a permulaan al khairi yang baik. Biwayatihi, dengan akhirnya yang baik. Fanas alu, kemudian aku mohon Allahil karimi, kepada Allah yang mulia. Rabbil arsy, Tuhan aras. Ya, aras itu singgasana. Rabbil arsyil azimi, Tuhan aras al-azimi yang agung. Jenengan yang hadir ini beruntung, pertemuan pertama pembukaan didoakan oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah, juga didoakan oleh Imam Bukhari. Ayyaj'alaha, yang menjadikan hadis-hadis ini. Ayyaj'ala, yang menjadikan hadis-hadis ini. Liqulubina, bagi hati kita. Jilaan, sebagai penerang. Kalau bahasa Jawa mencorong kinclong, jilaan itu. Dengan ngaji hadis tadi, karat-karat yang ada di dalam hati luntur, bersih seperti kaca cermin yang kinclong. Jadi liqulubina, bagi hati kita. Jilaan, sebagai penerang. Walidai, untuk penyakit. Dinina, agama kita. Ya. Penyakit agama itu orang berfatwa tidak berdasarkan dawuhnya Allah dan Nabi, itu menjadi penyakit. Pokoknya menurut aku ini, dia tidak mengambil dasar dari Quran dan hadis, itu menjadi penyakit agama. Dengan menghafal hadis atau ngaji hadis minimal, syifaan, menjadi obat. Bimanihi, dengan anugerahnya. La robba, tiada Tuhan. La robba, tiada Tuhan yang wajib disembah. Ya, terjemah sederhana ya, la robba, tiada Tuhan siwahu, selain Dia Allah. Wa sallallahu wa shalla, dan semoga rahmat ta'zim Allah ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, khatami, penutup, an-nabiyina, para nabi. Walhamdu, dan segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbal alamina atau Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Lillahi Rabbil alamin, dengan ganti Rabbil alamin.
pilihan saya pada Ramadan ini ngaji hadis ini adalah supaya kita bisa ngalap barokah. Kalau orang Jawa ngalap barokah, syaratnya tabarukan dengan hadis-hadisnya Nabi yang dihimpun oleh seorang yang luar biasa, yakni Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah sosok yang sangat mustajabah doanya. Dia mendoakan apapun dikabulkan oleh Allah. Nah, terus ini ada lagi Syekh Ibnu Abi Jamrah, juga orang yang sangat alim alamah dan menghafal hadis. Yang beliau tulis di sini juga beliau hafal, dari 294 hadis ini beliau hafal. Kalau orang dulu nulis kitab, yang ditulis itu apa yang dia hafal. Ini hadis-hadis yang ini adalah hadis yang dulu ditulis oleh Imam Bukhari sebagai peletak dasar hadis Sahih Bukhari. Namanya Al-Jami'us Sahih. Ini ada 8 jilid. Saya tahun 82 ya di rumah ini. Nah ini tahun 82 ya. Nah, bentuk kitabnya masih seperti ini. Ini bapak saya kalau Ramadan, sudah pulang dari pondok itu, saya disuruh mendengarkan bapak saya baca hadis. Saya dulu nggak tahu maksudnya apa. Nggak ada listrik, nggak ada apa. Ya adanya lampu templek ya. Kita dulu kan belum ada listrik. Terus baca hadis, ini dibaca, jauh sekali di mana ya, cuma dibaca. Wis pokoknya rumono kita mojo hadis Kanjeng Nabi khatam sampai Ramadan terakhir 8 jilid ini khatam. Dulu sebagai anak kecil saya nggak paham apa maksudnya. Ternyata ini dibaca setiap Ramadan. Ini sebagai peletak dasar hadisnya Imam Bukhari. Akhirnya disusun secara ilmiahnya di kitab ini yang Sahih Bukhari. Ternyata setelah saya banyak ngaji kitab itu kepada para guru, para kiai, alim alama, baru saya paham, ternyata bapak saya dulu meletakkan dasarnya hadis ini mungkin ke hati saya supaya saya gampang ngaji hadis. Bapak saya hanya ngalap barokahnya Imam Bukhari, ngalap barokahnya. Nah, kalau ada anak kecil, kalau Ramadan ini dipanggil anaknya disuruh nonton doa, aku tak mau jauh hadis Imam Ibnu Abi Jamrah, Syekh Ibnu Abi Jamrah. Ya, itu kalau ngalap barokahnya. Ya, kalau anaknya di pondok, bin betah pondok diwacano hadis Ibnu Abi Jamrah. Sing kuliah kok saja angel diwacano ini, ya. Yang nyambut gawe ini kok bolak-balik di mutasi kalau pimpinannya ya. Ini dibacakan hadisnya dengan niat ngalap barokah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah. Kalau saya punya banyak hadis, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya banyak hadis. Cuma di antara hadis-hadis ini yang paling sahih, di antaranya sahihnya kedua setelah Al-Quran menurut para ulama adalah hadisnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini saking terkenalnya, Imam Bukhari itu punya guru yang lain juga namanya Syekh Az-Zuhali. Beliau difitnah oleh orang, dilaporkan pada gurunya di majelisnya, katanya Imam Bukhari itu berpendapat bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Karena pada waktu ngaji hadis, Imam Bukhari ditanya oleh peserta pengajiannya, wahai Imam Bukhari, bagaimana menurut pendapatmu, Al-Quran ini makhluk atau bukan? Padahal Imam Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi sampai ke gurunya itu dikatakan Imam Bukhari menyampaikan bahwa Quran adalah makhluk. Akhirnya tak boleh ngaji lagi sama gurunya. Kemudian orang yang bersama Imam Bukhari termasuk Imam Muslim riwayat hadis juga ikut ngaji di guru yang sama. Akhirnya gurunya itu mengatakan bagi orang yang masih menghadiri majelisnya orang yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, maka tidak pantaslah dia duduk di majelisku. Akhirnya Imam Muslim itu pergi, ya, meninggalkan majelis gurunya. Kemudian beberapa bulan berikutnya sowan ke Imam Syekh Zuhali membawa catatan kitab. Syekh, ini dulu
ilmu-ilmu yang aku dapat darimu ini aku catat di sini, aku kembalikan kepadamu. Jangan kalau ngaji terus putus gak ngaji, kira-kira nulis kitab gak terus serahkan gurunya. Ini dulu saya ngaji jenengan modal, ini saya serahkan ke jenengan. Ya. Jadi ini orang-orang dulu itu begitu. Ya, jadi itu ilmunya dikembalikan dalam bentuk kitab. Akhirnya Imam Muslim ngajilah kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari setiap ngaji orang-orang yang datang kepada beliau itu pulang disangoni sak dinar sama 1 dirham. Kalau 1 dinar hari ini 1 gram emas murni antam itu harganya 1 juta, berarti orang yang datang ke Imam Bukhari itu disangoni 1 jutaan pulang ngaji hadis. Karena Pak beliau mengatakan gajiku setiap bulan itu penghasilanku mencapai 500 dinar lebih, dan semuanya aku berikan untuk perjuangan di jalan agama. Saya belum sampai 500 dinar, saya masih 25. Ya. Kemudian asisten yang biasanya bantu nulis tanya, "Syekh, kenapa engkau justru membayar mereka yang datang kepadamu ngaji? Seharusnya mereka itu yang bayar padamu." Akhirnya gak banyak bicara, dia dipecat, dijadikan koki di dapur. Akhirnya yang di dapur jadi koki, diangkat jadi asisten. Dan beliau menyampaikan bahwa saking bahagianya saya, Allah mendatangkan orang mau ngaji hadisnya Nabi, maka mereka aku beri uang. Dan karena mereka itulah nanti hadisnya Nabi akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Kalau bukan karena itu, hadisnya Nabi ini gak sampai kepada kita. Coba dengan ngaji hadis terus ada ngaji samoni sewu UP 10.000-an ya. Terus yang teko wong 300 terus 10.000 dengan semua itu. Iki aku golek saulan gak modern gak oleh ini. Ya kalau niru gak usah niru Nabi, niru Imam Bukhari saja. Makanya setiap yang datang ke Imam Bukhari itu diberi samu pulang di keimangan ben wareg. Ya, saya kan ingin mempraktekkan apa yang dipraktekkan Imam Bukhari sesuai kemampuan. Saya masih berpenghasilan 1 bulan itu 25 dinar dan dirham. Kalau Imam Bukhari kan 500, ya saya masih 25. Itu saya bagi-bagi ke jenengan yang ngaji, saya untuk buat nyetak kitab dan sebagainya. Saya juga ingin hadisnya Nabi juga sampai ke penjuru negeri yang paling kecil-kecil. Kalau Imam Bukhari kan sampai di seluruh dunia ini menyebar. Nah yang pelosok seperti jenengan nyelebet-nyelebet kan belum. Nah, saya mengikuti jejaknya Imam Bukhari, jenengan saya kasih kitab biar nanti jenengan minimal hadisnya Nabi itu ada di rumahnya panjenengan. Bukti kalau jenengan orang Islam yang cinta kepada Nabi. Jadi itu kisahnya. Jangan salah paham sama saya, ngaji sama jenengan saya kasih makan, saya kasih kitab, wah itu wah-wahan pengen pamer, bla-bla kan enggak. Jadi ini kisahnya. Kalau jenengan ingin membaca, bacalah manaqibnya atau biografinya Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari menyebarkan ilmunya Allah. Dan Imam Bukhari itu sangat menghargai ilmu. Disuruh mengajari anak gubernur ke istana saja Imam Bukhari tidak mau. Imam Bukhari kalau mau belajar walaupun dia anaknya raja, anaknya gubernur, harus datang ke rumah saya biar saya tidak menjatuhkan ilmu pada kemaksiatan. Paham ya kira-kira? Jadi itu pilihan saya, ingin mengikuti Imam Bukhari. Ada pertanyaan? Ada kuis. Okay. Jadi kitab ini kan ringkasan dari kitabnya Imam Bukhari. Yang dimaksud ringkasan saya. Ya. Yang dimaksud ringkasan itu dari 100 hadis kemudian disimpulkan jadi satu, atau 1000 hadis atau 100 hadis hanya diambil 2. Yang dimaksud ringkasan itu. Oke. Gitu. Cukup itu. Cukup. Ringkasan. Jadi mukhtasar, bahasa Inggrisnya summary, basa Jawa ini ringkesan, okay. Ringkasan. Jadi begini, di dalam kitab ini yang namanya Al-Jami'us Shahih, ini kan kitab dasar yang ditulis beliau, ya dulu waktu mengumpulkan hadis. Dari hadis yang berjumlah 600.000 itu diseleksi, ya diambil yang sahih dan ditasihkan kepada ulama-ulama yang lain, ya guru-guru
buru-buru sampai sambung pada Nabi, dipilihlah ditaruh di sini. Kemudian dipindahkan ke sini dalam bentuk tulisan yang sudah sangat ilmiah. Nah, terus di dalamnya hadis ini disusun metodenya seperti metode hukum yang ada di fikih. Ya. Terus hadis itu kalau kita baca ini di kitab ini dan bab ini ada pengulangan hadis di bab yang lain, kitab yang lain dengan kondisi yang berbeda. Makanya oleh Imam Ibnu Abi Jamroh yang pengulangan itu tidak ditulis. Ya, katakanlah ini ada hadis yang mirip-mirip pengulangannya banyak. Terus diambil yang paling kuat ya dari sekian hadisnya ini. Nah, makanya diambil jadi satu. Mungkin satu hadis di kitab Ibnu Abi Jamroh itu bisa ratusan hadis yang ada di sini. Karena jumlahnya ini 7.300-an. Dari 600.000 diringkas jadi ini terus ditulis secara ilmiahnya di kitab yang ini, kitab Sahih Bukhari-nya ini. Nah, dari itu diringkas oleh Imam atau Syekh Ibnu Abi Jamroh ini supaya kita mudah memahami hadisnya Nabi. Jenengan nanti kalau sudah paham kitab Ibnu Abi Jamroh, membaca ini dan membaca ini pun juga akan paham karena kata kuncinya sudah ditulis oleh Ibnu Abi Jamroh, Syekh Ibnu Abi Jamroh. Jadi itu diringkas, ya. Kata-kata pengulangannya tidak diulangi lagi. Nah, ini hadisnya yang diringkas-ringkas banyak, ya. Jadi sudah berubah dengan kalam dasarnya. Jadi meringkasnya tidak merubah redaksinya. Dengan kalau menghafal hadis ya jangan dirubah redaksinya. Pokoknya plek. Jadi itu hanya dipindahkan, diringkas supaya yang pengulangan itu tidak dibahas ulang lagi. Redaksinya tidak diganti oleh Syekh Ibnu Abi Jamroh. Sampun paham. Menunggu adzan ini. Saya jelaskan sedikit ya. Kenapa diringkas? Karena kalau jangan belajar hadis itu ada namanya hadis mu'allaqah. Ya, ada hadis mu'allaqah. Itu hadis yang hilang seorang perawi atau lebih dari perawi yang permulaan sampai sanadnya. Jadi di situ diringkas. Makanya tadi kan
Syekh Ibnu Abi Jamrah mengatakan termasuk sanad-sanadnya diringkas. Jadi kan tidak perlu menghafalkan sanadnya, perawinya, ya cukup menghafalkan hadisnya. Kalau ingin detailnya ya nanti bukanya di hadis yang ini. Kalau ingin tahu dasar peletakan hadisnya ya di kitab Jami'us Shahih nanti ini. Ya. Jadi redaksinya tidak dirubah satu huruf pun oleh beliau. Imam Bukhari juga tidak merubah satu huruf pun redaksinya dari guru-gurunya yang sampai sambung kepada jadi seperti itu, okay. Ini untuk pembukaan. Sebelum kita akhiri, karena ini bulan Ramadan, jam 3 harus sudah selesai. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pembukaan pertama ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyurna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.